yang di atas ini unit 22 kalau di UPT KPAP Kobar kami Pak. Oh gitu ya. Bapak bisa aja bukannya aksesnya apa online. Oh iya Terbuka iya. untuk publik umum. Oh iya iya. Klik aja batas-batasnya. Ini Yang batas ini ya. hutan produksi tetap, yang hijau ini hutan produksi terbatas, yang warna agak pink ini HPK, yang warna ungu hutan konservasi. Yang putih ini APL. Nah, ini batasnya. Nah, ini hijau ini hutan lindung kita nih di Kabupaten Bogor. Oh, nah, ini batasnya nih kan. Nah, kalau yang itu hubungan di mana ya itu batasnya di ini daerah Teruntum kan, ya. dulu Teruntum sini Tanjung Putri. Teruntup itu termasuk saat ini kita melihat hutan produksi yang mana digempurkan hutan produksi ini pada saat ini kan ramai nih menjadi pembicaraan hangat yang mana pada intinya masyarakat banyak berkebun, masyarakat lokal gitu ya di dalam kawasan hutan HAP. Nah sampai sejauh mana pengawasan dari UVT Dinas Kehutanan ini Pak? Ya, jadi memang terkait kebun-kebun yang ada dalam kawasan hutan kita juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan patroli dan sosialisasi pada masyarakat. Memang dalam aturan yang ada itu ada berbagai alternatif sebenarnya. Dulu sebelum begitu keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja itu ada beberapa alternatif yang dicoba ditawarkan oleh pemerintah melalui aturan tersebut, melalui beberapa skema. Yang pertama yaitu ada alternatif bahwa penguasaan lahan dalam kawasan itu coba diusulkan melalui TORA, yaitu tanah objek reforma agraria. Yang kedua yaitu melalui perhutanan sosial. Jadi dia apabila tidak disetujui melalui skema TORA itu bisa mengajukan ataupun direkomendasikan untuk mengajukan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Terus yang ketiga, memang ini cenderung biasanya dilakukan oleh pemegang perizinan untuk dilakukan proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan tersebut. Nah, kalau dalam penggunaan hutan api yang untuk pelepasan kawasan itu, apakah ini menggunakan pengajuan ke OPT-nya atau ke Dinas Kehutanan atau ke lingkungan hidup? Kalau proses pengajuan itu biasanya dia langsung melalui ke kementerian. Kalau sekarang ini Kementerian Kehutanan, kalau dulu kan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Jadi prosesnya, kalaupun di kita itu biasanya ada bisa mengusulkan minta telahan terkait posisi kawasan tersebut, dilakukan telahan apakah dia berada dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan. Nah, saat ini kan keterlanjuran ini banyak berjalan di dalam hutan produksi kemana masyarakat ketidaktahuan ya. Nah, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh UVT Kehutanan itu sendiri, Pak? Ya, seperti saya sampaikan tadi, kita juga sudah mensosialisasikan kepada masyarakat terkait skema penyelesaian penguasaan tanah yang ada dalam kawasan tersebut. Ya, seperti skema-skema yang saya sampaikan tadi. Namun memang untuk proses kalau di skema TORA dia di ranahnya itu ada di pemerintah daerah. Dalam hal ini yang boleh mengusulkan itu hanya kepala daerah, dalam hal ini bupati ataupun wali kota. Berarti kalau TORA kan sudah berjalan nih pembuatan sertifikat di daerah wilayah APL, berarti Bang hutan HAPI dirubah menjadi APL atau bagaimana? Betul. Jadi kalau skema TORA itu kalau dia memang disetujui oleh kementerian sebagai TORA, dia yang awalnya hutan kawasan hutan berubah menjadi APL. Kedepannya itu bisa disertifikatkan. Nah, kalau masyarakat sendiri kalau di luar daripada APL di dalam hutan HAPI ada tindakan nggak kalau dari OVT sendiri Bang untuk melihat karena itu masuk di wilayah teritorial HAPI? Jadi dari patroli-patroli yang kita lakukan, tindakan kita hanya persuasif, kita mengingatkan kepada masyarakat bahwa ini adalah masih masuk dalam kawasan hutan. Jadi kita coba bagaimana solusinya, ya kita tawarkan solusi tadi dengan melakukan pendataan, dikumpulkan pada kepala desa nanti bisa pada camat, dari camat nanti sampaikan ke pemerintah daerah untuk dilakukan proses pengusulan TORA. Atau skema yang kedua, kalau skema yang kedua bisa kita fasilitasi, coba kita usulkan
melalui skema perhutanan sosial. Oh. Nah Bang, kalau kita bicara hutan HP Bang, jumlah keseluruhan untuk hutan HP ini berapa ribu hektar yang tercover oleh UPT itu sendiri Bang, khususnya untuk Kota Waringin Barat? Kalau di kita UPT KPHP Kota Waringin Barat, luas kawasan hutan yang kita kelola berdasarkan SK terbaru itu adalah kurang lebih 388.000 hektar. Itu yang sudah terdaftar Ya, resmi. 388.000 hektar, kurang lebih segitulah. Oh. Kalau dulunya sebelumnya memang karena HPK belum masuk di wilayah kelola kita, jadi luasannya kurang lebih 315.000 hektar. Nah untuk ini Bang, kalau HPH sendiri ada masih kerja nggak di wilayah Kobar Bang? HPH yang ada di wilayah kelola kita itu sekarang ada 5, tapi memang kegiatannya itu fluktuatif dalam artian mereka baru melakukan produksi biasanya setelah ada pemesanan kayu itu. Karena memang produksi kayu sekarang cenderung turun drastis bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berarti wilayah Kobar hanya 5 HPH saja yang beroperasi? Hanya 5 HPH yang beroperasi, itu pun memang dia tidak murni di Kobar. Jadi dia ada Kobar Lamandau, Kobar Suryan, malah ada yang sampai 3 kabupaten itu, Kobar Lamandau dan Suryan. Jadi intinya induknya HPH di Kobar ini tersebarnya di beberapa kabupaten juga, pergerakan mereka dalam satu kegiatan itu? Iya, tergantung rencana pengelolaan yang mereka susun sesuai RKT. Oh, jadi pengajuan RKT-nya gitu ya? Ya. Oh, okay. Harapannya Bang kepada warga masyarakat Bang untuk menghindari jangan sampai terjadi celah pemasukan hukum yang mana saat ini kan penertiban luar biasa gitu. Iya, betul. Jadi memang kita berharap pada masyarakat yang saat ini baru ingin melakukan kegiatan-kegiatan di kawasan hutan agar bisa menghentikan kegiatan tersebut. Karena memang secara aturan kegiatan-kegiatan tersebut dilarang. Terus terkait keterlanjuran, dan kebetulan ini pada saat ini kan ada Satgas, nanti terkait keterlanjuran yang ada itu akan dilakukan inventarisasi ataupun tindak lanjut oleh Satgas tersebut. Nanti kita tunggu saja hasil dari Satgas tersebut, apakah memang dalam pengelolaan itu diizinkan atau memang diambil alih oleh negara. Oke, makasih.